Kenal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Syami Mafira Lamakamali dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin mewawancara aja nih tentang terkait higien dan juga sanitasi dari pelaksanaan kurban di Masjid Al-Mutakin. Boleh Bapak sebelumnya perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Edi Yahya. Ya, Bapak sebagai apa? Sebagai Ketua Yayasan Masjid Al-Mutakin. Bapak sebagai Ketua Yayasan Masjid Al-Mutakin. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari UI sendiri itu kita punya form gitu Pak, kita punya borang-borang. Tapi tadi borang-borang udah saya rangkum jadi beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu kalau misalkan habis pelaksanaan kurban di Masjid Al-Mutakin itu proses pembersihannya tuh bagaimana Pak? Kita pakai apa aja untuk membersihkan darah-darah dan juga kotoran-kotoran yang ada di sekitaran masjid sini? Jadi pembersihannya itu kita lakukan penyemprotan pakai air tanah, kemudian masuk ke dalam lubang yang sudah kita gali siapkan. Setelah itu nanti kita tutup. Biasanya seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti hanya air ya Pak? Kita nggak ada kayak pakai disinfektan atau apa gitu, enggak? Enggak pakai. Kalau menaburkan kopi gitu Pak untuk mengurangi atau menghilangkan baunya, apakah ada Pak? Ya ada. Kita nanti setelah itu kita aburin pakai kopi Oke, untuk baik. menghilangkan bau. Oke, baik. Nah terus kalau misalkan untuk alat-alat kurban sendiri, apakah selalu dicuci dahulu sebelum digunakan atau bagaimana Pak? Ya, jadi alat-alat yang kita pakai sebelum dipakai itu kan dicuci dulu. Nanti setelah dipakai dibersihin lagi dengan air yang tadi, air biasa. Baik Pak. Terus untuk pembagian daging kurbannya sendiri itu berarti memakai kantong plastik ya Pak? Dan itu kira-kira berapa lama dari waktu dipotong sampai waktu didistribusikan? Untuk pendistribusiannya biasanya sekitar 3-4 jam. Nah, setelah dicacah-cacah masuk ke plastik, nanti dikumpulin dulu, dibagi-bagi untuk masyarakat, ini untuk wilayah, karena kan kita nanti masing-masing RT kita kasih sebagian-sebagian. Oke, baik Pak. Terus untuk APD sendiri nih Pak, atau alat pelindung diri dari para yang bantu memotong gitu Pak, itu apakah diberikan oleh Yayasan Masjid Al-Mutakin? Contohnya seperti sepatu boots, terus juga celemek, terus penutup kepala, itu apakah diberikan Pak? Dan kalau misalkan memang tidak diberikan, apakah bisa menjamin kalau misalkan itu aman gitu Pak? Jadi kalau untuk sepatu bootnya tidak semua kita kasih, hanya yang berhubungan langsung dengan hewan. Biasanya tukang jaganya apa segala macam, yang lain nggak kita kasih. Kemudian untuk sarung tangan kita juga nggak pakai sarung tangan karena mungkin kode biasa ya. Jadi selama ini alhamdulillah aman aja sih. Baik Pak. Terus untuk para penjaganya sendiri atau yang memotong itu berarti emang sudah bersertifikasi gitu ya Pak? Sudah, iya. Jadi mereka kita selama ini sudah pakai 4 tahun dan dia sudah bersertifikasi, sudah biasa ini. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak ya. Ya, sama.